Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Putri Ugasari sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Ada Mbak Seli sebagai pemateri pertama, juga ada Mbak Alfi sebagai pemateri kedua, ada Mbak Fatma sebagai pemateri keempat, juga ada Mbak Ufi sebagai pemateri kelima, dan ada Mas Dika sebagai pemateri keenam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yaitu dengan judul Akad Musyarakah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama yang dibacakan oleh Mbak Seli. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah. Musyarakah menurut bahasa berasal dari kata al-syirkah yang berarti percampuran harta yang satu dengan yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan berdasarkan terminologi, menurut perpaduan hukum ekonomi syariah, musyarakah merupakan kerjasama di antara dua orang atau lebih dalam keterampilan, kepercayaan, atau permodalan dalam usaha tertentu dengan nisbah sebagai pembagian keuntungan. PSAK nomor 106 menerangkan tentang musyarakah sebagai akad kerjasama di antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing orang berkontribusi dana dengan ketentuan bahwa nisbah dibagi atas dasar kesepakatan, sedangkan kerugian ditentukan dari porsi kontribusi. Baik, terima kasih untuk Mbak Seli atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Alfi, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, prinsip dan syarat. Prinsip musyarakah dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan nasabah untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak musyarakah berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan antara kedua belah pihak, bank dan nasabah. Umumnya pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada nasabah. Hal musyarakah boleh dilakukan antara individu dengan lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum. Baik, terima kasih Mbak Alfi atas pemaparannya. Beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang macam-macam musyarakah. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad atau PSAK nomor 106 Part 4. Contohnya itu antara mitra A dan mitra B yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing itu 20 juta. Maka sampai akhir masa akad syirka modal mereka masing-masing tetap 20 juta. Dan ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah atau syirkah dengan ketentuan bahwa bagian atau porsi kepemilikan dana salah satu pihak akan dialihkan secara bertahap kepada pihak lainnya. Pada prosesnya, dana oleh salah satu pihak akan berkurang atau menurun, dan pada akhir akad pihak lain akan menjadi pemilik penuh aset atau usaha musyarakah tersebut. Contohnya itu, mitra A dan mitra B melakukan akad musyarakah. Mitra B menanamkan 10 juta dan mitra A menanamkan 20 juta. Seiring berjalannya bekerja sama akad musyarakah tersebut, modal mitra B sebesar 10 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, beranjak ke materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Mbak Fatma, kepadanya dipersilahkan. Kemudian pembagian laba. Berdasarkan mayoritas pendapat ulama mazhab Hanafi, rasio pembagian laba berbeda dengan rasio investasi, yaitu sesuai kesepakatan para pihak. Jika mitra menyatakan tidak ikut menjalankan usaha atau bisnis dan hanya sekedar sebagai mitra pasif, maka nisbah labanya tidak boleh lebih besar daripada rasio investasinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Fatma atas pemaparannya. Ke materi selanjutnya yaitu kepada Mbak Ufi, dipersilahkan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian keuntungan. Keuntungan masyarakat akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fikih Islam untuk perjanjian mudharabah. Juga adanya kesempatan yang menunjukkan tidak ada jumlah yang pasti untuk dapat ditetapkan baik pihak maupun baik itu dalam syirkah.
atau mudharabah. Menurut para fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya. Menurut para ahli fiqh, pengikut Hanafi dalam syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu. Keuntungan juga wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu bahwa keuntungan harus dibagikan di antara para pihak sesuai keuntungan-keuntungan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk mudharabah atau musyarakah itu dianggap sederhana. Maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Upi yang sudah memaparkan materinya, dan materi terakhir kepada Mas Dika. Baik, terima kasih Mbak Uga. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus. Nilai proyek adalah 100 juta, kontribusi bank 600 juta, pembiayaan terhadap tahap pertama 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari 2010, pembayaran tahap kedua 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret 2010. Kontribusi Hendra 40 juta, nisbah bagi hasil Hendra 70%, Bank Syariah 30%, periode 24 tahun, biaya administrasi 300.000, objek bagi hasil laba bersih, penghitungan porsi bank setiap 6 bulan dan dibayarkan paling lambat 10 hari berikutnya. Skema pelunasan musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Februari 2012. Contoh jurnal 2 Januari 2010, Pos Lawan Kementerian Administrasi Pembiayaan debit Rp 60 juta, kewajiban kemitraan pembiayaan dikreditkan 60 juta, kas tabungan Hendra didebit 300.000, pendapatan administrasi dikredit 300.000. Sekian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih untuk pemaparan materi presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.